Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan crawler dan scraper. Jadi kadang kita masih bingung, boleh nggak sih ini crawler atau scraper? Apakah ini melanggar hukum? Ya, baik. Mari kita lihat satu persatu ya. Eh, Oke, apa sebenarnya sih crawler itu gitu ya? Mungkin semuanya sudah pernah melakukan crawler gitu ya. Di sini ini yang sering dilakukan Google tiap harinya, dia mengcrawling data kita jadi di internet gitu ya, website-websitenya gitu. Kemudian sehingga kita bisa melakukan searching dengan menggunakan Google. Nah ini, jadi pada konsepnya adalah kalau itu kita mendapatkan ini dari sebuah halaman web, kemudian crawler tersebut mendapatkan sejumlah daftar link. Nah dari daftar link itu tadi kemudian di browse bukan di browse ya, diambil satu-satu, satu per page-nya, halamannya diambil, kemudian dia disimpan dalam web page-nya tadi itu disimpan dalam database atau di media seperti hard disk ya, maksudnya di file system. Nah, kemudian apa sih scraper itu? Jadi kita biasanya sering tertukar ya definisi antara crawler dan scraper gitu ya. Nah, kalau scraper ini lebih advance lagi. Jadi dia tidak sekedar istilahnya mengambil URL-nya atau ininya ya, kemudian ditaruh satu halaman, tapi dia juga melakukan ekstrak informasi. Jadi misalkan kita pengen ngambil data semua dosen gitu ya di ITS. Nah, itu bagaimana caranya? Itu kita lakukan scraping gitu. Nah, hasil dari scraping tadi akan diinikan apa namanya? Di lebih jauh, jadi disimpan lebih jauh dalam bentuk Excel atau CSV atau JSON atau ke dalam database. Nah, ada permasalahan dari cloud dan scraper itu apa? Ya, yang pertama ada denial of services, ya. Berarti kita melakukan permintaan ke dalam server sehingga server menjadi lambat. Kemudian juga masalah biaya karena aktivitas cloud tersebut juga memanfaatkan bandwidth dari server juga sehingga kadang akhirnya kita bisa menjumpai ketika kita mengakses sebuah website tuh websitenya jadi ini apa namanya ada uh, bandwidth limit ya itu ada tulisannya seperti itu berarti karena dia sudah habis kuotanya untuk hari tersebut. Kemudian juga privacy dan hak cipta. Kita bahas satu persatu. Yang pertanyaan adalah denial of service attack. Nah ini jadi ketika kita ngirim gitu ya ini kayak meskipun itu hanya ping atau permintaan apa gitu jadi secara berurutan ke server itu menyebabkan akhirnya servernya itu tidak bisa bekerja dengan sempurna gitu ya. Jadi di sini. Nah, sehingga administrator sangat kecewa gitu ya. Yang paling buruk mungkin kita di blacklist ya, di blacklist sehingga kita tidak bisa melakukan crawling lagi. Selanjutnya adalah masalah privacy. Jadi pada dasarnya semua yang kita tampil di web itu pada dasarnya adalah public domain. Apa maksud public domain ini? Berarti orang bisa ngambil informasi apapun yang ada di web, mau copy paste gitu ya, kita copy, kita masukkan, itu tanpa permisi. Nah, bagaimana kalau ternyata yang diambil itu data-data yang bersifat privacy gitu ya. Misalkan di sini saya contohkan, saya menjumpai ada yang email crawler di sini yang tujuannya adalah mengambil data-data email yang ada di dunia maya gitu ya. Tujuannya untuk spamming. Entah itu spamming publikasi atau spamming penawaran produk dan sebagainya. Selanjutnya adalah hak cipta gitu ya, hak cipta. Crawler ini mungkin mereka aktivitasnya nggak sengaja dia melakukan penyalinan materi gitu ya. Jadi dia ngambil semua data dalam web tersebut terus dia simpan ke harddisknya. Mungkin aja dia juga bisa mengambil data-data yang bersifat privat gitu ya. Nah, itu masalahnya juga akan ini gitu ya. Atau dia membuat misalkan website baru yang sama plug dengan itu, dia ngambil aja tapi domainnya berbeda. Nah, itu juga masalah yang melanggar hak cipta di sini. Nah, kemudian juga akhirnya biasanya pemilik itu supaya tidak terjadi seperti itu, mereka menyediakan
file robot.txt ya untuk menjaga situsnya supaya tidak semua hal bisa diarsipkan. Jadi semua websitenya itu benar-benar dipindah semua ke dalam ke web lain gitu ya. Nah ini kalau kita merujuk ke Undang-Undang ITE ya, crawler dan scraper itu bisa melanggar pasal 33. Jadi di mana setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ini kalau kita ke Undang-Undang ITE. Tapi kalau kita melihat ke undang-undang yang lain, misalkan tentang hak cipta, itu berbeda lagi. Tadi ya bisa melanggar yang terkait data-data yang terambil secara ilegal. Nah, supaya menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum, nah bagaimana? Maka kita harus menjadi crawler yang baik atau scraper yang baik. Yang pertama ini kita harus ingat 7 hal. Yang pertama ada user agent, penjadwalan, robot.txt, term of services, HTTP code, alamat IP, dan API. Ini yang harus Anda ingat ya untuk menjadi. Yang pertama user agent. User agent ini adalah rangkaian karakter ya di setiap browser yang memungkinkan tindakan bahwa ini menjadi identifier dari Anda sendiri gitu ya. Nah, sintaksnya sederhana, bisa dilihat ini ada user agent, product information dan comment, kemudian user agent Mozilla, version system information, platform and platform details. Ini stepnya harusnya di atas ini ya. Nah, ini contohnya adalah user agent yang ada di laptop saya seperti ini. Kemudian saya pakai Firefox ya. Di sini ada Linux x86. Jadi sistem operasinya pun dia sebutkan di sini. Nah, selanjutnya adalah web crawler. Di sini kalau kita lihat ini saya ambil dari ininya Google ya. Jadi Google punya bermacam-macam nama user agent. Jadi bisa misalkan dia adalah Google Boot News ya, Google Boot Image, Google Boot Video, Google Mobile dan sebagainya. Ini contoh-contoh dari user agent dari Google. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa crawler dengan baik gitu ya, maksudnya dengan etik yang benar gitu ya. Nah, pertama adalah Anda harus memberitahukan bahwa Anda itu crawler bukan browser gitu ya. Jadi kadang kita mengganti user agent kita sebagai Mozilla atau sebagai Chrome, padahal aslinya kita bukan itu gitu ya. Nah, kita harus ngomong siapa kita. Kemudian kita juga perlu menceritakan kontak dan informasi crawlernya. Jadi ini deskripsinya apa, ngapain gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan from di HTTP header. Jadi di HTTP itu sebenarnya kalau kita buka itu ada headernya. Jadi kita bisa memberikan informasi email kita gitu ya, bahwa ini sebenarnya melakukan ini siapa. Nah, istilahnya kulon lah gitu ya. Nah, ini contoh dari HTTP header. Jadi kalau kita ingat HTTP request itu ada banyak, ada get, ada post yang cukup terkenal, mungkin put, delete. Nah ini salah satunya saya contohkan get. Nah, misalkan kita tulis ini user agent crawler atau mungkin siapa, mungkin Nur Aini atau apa gitu ya hostnya ini. Ini kemudian kita tambahkan di sini from nur.aini@isitsacid. Jadi ini adalah sebuah email kita yang kita pakai gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah HTTP status code. Apa ini? Jadi HTTP status code itu adalah kode yang dikembalikan oleh server ketika kita melakukan HTTP request seperti yang tadi ya get, post dan lain-lain. Nah, kita bisa nerima 1xx gitu ya. 3 digit ya biasanya. XX itu adalah angka. Jadi permintaan diterima melanjutkan proses. 2xx berhasil diterima dan dipahami dan diterima. Misalnya 200 ya, itu kan yang cukup terkenal ya. Kalau kita merasa 200 berarti kita sukses. 3xx ini ya pengalihan apa maksudnya kita direct ke server lain misalkan 303 itu yang cukup. Nah, kemudian 4xx ya ini terkenal 404 ya page not found gitu ya. Kemudian 505xx ya internal server error. Nah, itu ya. Jadi kita harus tahu ini. Kenapa kok perlu tahu ini? Kalau kita tahu kode kesalahan tersebut ketika kita mengedit request jangan sampai kita mengulang kembali gitu ya, karena walaupun kita itu kan halamannya nggak ada, ngapain kita harus mengulang kembali, karena kasian juga server harus selalu menjawab gitu, itu juga bermasalah. Jadi jangan mengulang terus kesalahan yang sudah tahu itu nggak bisa ya nggak usah ditanyain lagi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah penjadwalan.
Jadi kadang orang itu melakukan trading atau melakukan simultan proses, melakukan crawling berbarengan, menyebarkan beban gitu ya. Jangan ini harusnya jangan sebarkan beban. Jadi istilahnya maksudnya kita melakukan trading, mengambil crawling sebuah website dengan berapa banyak proses gitu ya. Fork kita bukan proses kayak gitu. Jadi itu membebani server. Jadi usahakan cuma satu aja, nggak perlu banyak-banyak kalau memang kita tidak urgen ya. Dan kemudian pastikan tidak lebih dari beberapa pemerintahan ke server. Nah ini yang tadi ya, apa namanya, kalau kita melakukan trading tadi, thread ya, istilahnya kita membagi menjadi bermacam proses, sehingga satu proses satu permintaan. Nah usahakan maksimal jumlah permintaan satu server per unit waktu. Jadi jangan sampai kurang dari 1 detik gitu ya, itu sudah request lagi. Nah itu juga kasihan servernya. Kemudian cek penjadwalan untuk alamat-alamat yang bersifat halaman yang bersifat statis gitu ya. Jadi kalau misalkan halaman about kayak gitu ya, atau profile itu kan bisnisnya statis, jadi itu nggak perlu kita istilahnya kita crawling berulang-ulang gitu. Itu pasti update-nya juga lama, dan kita juga perlu menggunakan cache gitu ya untuk menghindari crawling yang berulang supaya nggak bolak-balik. Jadi kita harus menentukan jadwal kapan kita perlu crawling dia gitu ya. Jadi kita bisa lihat ininya. Nah, selanjutnya adalah robot.txt. Nah, robot.txt ini file ya yang ditempatkan di root directory atau root utama, directory utama yang menentukan file-file mana yang boleh di crawl dan yang tidak boleh gitu ya. Jadi kita perlu membaca robot.txt. Nah, karena dia sudah ada aturannya di situ. Misalkan nih contohnya saya ngambil dari websitenya ITS gitu ya. Ada di sini user agent bintang atau asterisk ini berarti boleh semua user agent, browser ataupun robot itu boleh ya. Tapi dia nggak boleh disallow, jadi dia tidak boleh web ke WP admin, di directory WP admin. Ini direkturnya WordPress ya ininya. Kemudian tapi dia diperbolehkan di admin ajax.php ya, seperti itu ya. Nah, terus robot.txt ini jangan diletakkan di direktori yang di bawahnya root gitu ya. Misalkan kita punya namanya SI, direktori SI, nah itu nggak bisa. Karena dia harus di atas, paling atas sendiri gitu ya. Kemudian nah, crawler ini harus meriksa file ini, diperiksa dulu sebelum dia mengirimkan permintaan di server gitu ya. Jadi jangan misalnya ya sudah cuman file gitu aja ya, ini. Nah, kemudian juga menghindari mengambil robot.txt terus-menerus. Robot.txt itu ya nggak terlalu juga sering diupdate gitu ya. Jadi sebaiknya juga tidak perlu selalu diakses. Cukup Anda simpan kalau ketika Anda sudah tahu ininya. Nah, kita cek. Nah, ini ini nggak perlu kita selalu istilahnya crawling robot.txt yang baru. Pasti ya robot.txt yang nggak terlalu banyak berubah gitu ya. Nah, selanjutnya ini contoh dari robot.txt ya. Ini saya ambil dari halamannya Google Advanced Robot. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, kalau kita tulis kayak gini, bintang gitu ya. Berarti semua apapun itu tidak boleh ke folder disallowed di folder ini. Ya, folder kalender dan jam. Nah, kalau ini berarti yang diperbolehkan adalah Google Boot News ke semua direktori. Selain yang ini, bintang ini, dia tidak boleh. Nah, kemudian atau kita ini, misalnya usernya namanya Anniversary Boot, itu tidak boleh ke sini. Nah, selain yang ini, boleh kemanapun, dan seterusnya. Kalau ini kalau kita pengen per file ya, per file, ini bisa filenya, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita definisikan di robot.txt, dan ini perlu kita patuhi gitu ya. Namun, kenyataannya robot.txt ini bersifat sukarela, voluntary. Jadi kadang Anda juga kita bisa tidak mematuhinya atau kita bisa mengeksploitnya. Tapi ya akhirnya kita bisa jadi diblokir gitu ya karena ini. Kemudian juga crawler ya mengubah namanya, misalkan dia ngecek di robot.txt itu yang boleh yang nggak boleh itu ini, maka Anda menggantinya gitu pakai user agent yang ada sesuai dengan ada di robot.txt. Atau juga bisa melakukan ini ya yang agak jahat juga, mengacak frekuensi akses sehingga terlihat seperti manusia atau browser. Misalkan contohnya click fraud gitu ya untuk iklan. Nah, itu juga melanggar. Kemudian adalah baca terms of service ya. Terms of service
Ini contoh dari Facebook gitu ya. Bisa dilihat di sini, you will only use on through IP address, user agent identity. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Nah, ini Anda perlu membaca ini semua gitu. Jadi jangan sampai kita ketika kita crawl kita ngasal scroll gitu. Kita nggak membaca apa yang ada di term of services-nya atau term of use. Nah, kemudian juga ini contoh ini punyanya Instagram ya. Ini bisa dilihat ini. You must not you must not crawl, scrape, and otherwise get any content Instagram including but not limited to user profile and photos. Nah, ini juga ada aturannya di sana ya. Nah, ini perlu kita baca sebelum kita melakukan crawling. Selanjutnya adalah alamat IP. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, kita harus menggunakan alamat IP palsu gitu ya. IP asli gitu ya. Yang tidak akan menutupi layanan Anda di bawah alamat IP lain gitu. Contohnya menyamarkan IP kan kita bisa menggunakan VPN kayak gitu, atau menggunakan Tor browser ini yang menjadikan kita anonim, menggunakan proxy server gitu ya. Maksudnya di sini menggunakan proxy servernya orang lain gitu ya. Kalau misalkan memang kita Indonesia sepertinya kita semua kena proxy ya, kita nggak kelihatan aslinya kita siapa, tapi paling nggak ketika orang mendeteksi tahu oh kita dari sini, itu dia masih bisa melacak lagi. Kemudian juga menggunakan public wifi gitu ya. Ini kasihan juga kalau dia sampai public wifi-nya di blacklist gara-gara kita ya. Oke, selanjutnya adalah menggunakan API ya di sini atau application programming interface. Jadi kalau sudah ada API di dalam web tersebut, sebaiknya tidak perlu kita melakukan crawling. Jadi itu kayaknya sudah dari dianya melakukan, oh ini ya data yang boleh kamu akses tuh ini gitu ya. Dan itu lebih memudahkan kita. Jadi nggak effortless lah. Jadi kita tidak memberatkan server karena langsung data itu yang kita perlukan. Jadi API itu biasanya dia berupa REST ya, kayak REST ya, nanti kita dapat JSON-nya atau dapat XML-nya atau CSV-nya, itu tergantung dari yang ini. Jadi kita akan lebih mudah sebenarnya. Jadi API itu semacam protokol ya, layanan yang sudah ada protokol yang ditentukan gitu. Nah, kita bisa langsung dapat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini kasus-kasus ya yang terkait dari crawler dan scraper. Nah, ini ada kasus dari Hikey dengan linked link. Nah, ini merupakan perusahaan data science ya di ini. Jadi dia menyediakan data-data SDM ke perusahaan. Nah, waktu itu link itu ngirim surat bahwa kamu tuh nggak boleh kayak gini gitu ya. Nah, karena Haiki merasa kok diginikan, dia mengajukan nih gugatan ke pengadilan supaya link-link ini nggak memblacklistnya. Nah, tapi di sini ya akibatnya pengadilan tuh menangkan Haiki gitu, tidak menangkan link-link gitu ya. Nah, karena Haiki ini mengambil data tanpa login gitu ya. Jadi scraping data ini di bagian secara publik di internet adalah legal. Ini di Eropa. Jadi memang aturannya masih ini ya, tidak ini juga gitu. Jadi ini yang agak mungkin karena itu data publik ya, bukan yang data bersifat pribadi. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan hingga sekarang. Maksudnya misalkan contoh dari Ryanair ya, Ryanair dengan PR Aviation. Nah, ini di Eropa sana. Jadi Ryanair ini kayak AirAsia di Asia gitu ya. Dia PR Aviation ini dia punya situs perbandingan harga pesawat gitu ya. Dia membandingkan, dia termasuk crawling dari beberapa maskapai, termasuk websitenya Ryanair. Nah, dia mengambil Ryanair ini tanpa adanya perjanjian izin gitu ya. Nah, akhirnya mereka ke pengadilan Uni Eropa dan di pengadilan Belanda memutuskan bahwa database Ryanair ini tidak dilindungi oleh European Directive 969 sehingga tidak bisa juga dia melakukan gugatan lebih ke PR Aviation. Nah, ini yang ini ya. Jadi memang masih agak jadi perdebatan gitu, apalagi di Indonesia mungkin malah saya tidak pernah menjumpai terkait hukum crawling selama itu mungkin tidak sampai merusak sistemnya seperti saya kan tadi terkait dengan denial of service. Ya, itu aja materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.